Saya tidak mengklaim bahwa saya paham tentang IKN, habisnya nggak pernah diundang juga. Jadi kita tidak tahu. Yang saya tahu IKN itu 1 tahun yang lalu, dan saya terus terang termasuk yang pesimis. Kalau lihat kondisi 1 tahun yang lalu ketika saya main ke sana. Jadi pada waktu itu yang saya lihat itu adalah kompleks yudikatif, ada MA, bakal MK, ada rumah atau kantor wakil presiden, ada rumah menteri-menteri dan lain sebagainya. Tidak hanya, masih brownfield, masih masih coklat, tanah. Saya membayangkan apa bisa ya tahun depan, dan saya pada waktu itu sudah pesimis kita akan pindah. Itu satu dari segi fisik. Tapi kan kalau Refli Harun ngomong fisik kan itu bukan ekspertis saya ya kan. Karena itu saya ingin bicara tentang aspek-aspek hukum tata negaranya. And then mulainya adalah the question is, saya tanya tuh Sylvester dan teman-teman dari kubu sana ya. Katakanlah kita anggap perkubuan ya kan. Ibu kota itu di mana sekarang? Ibu kota negara itu di mana? Ibu kota negara di mana? Republik Indonesia yang jumlah penduduknya 275 atau 280 juta beribu kota di mana? Sekarang. Bingung dia, jawabnya juga gak bisa kan? Beribu kota di mana? Hah? Beribu kota di? Nah, jadi kalau kawan-kawan bingung, saya juga agak bingung. Tetapi saya bisa mengatakan ibu kotanya hampir tidak jelas. Hampir tidak jelas. Kenapa saya katakan hampir tidak jelas? Begini. Undang-undang tentang IKN itu ditandatangani pada tanggal 15 Februari 2022. Oke? Dan seharusnya itu menandai perpindahan. Karena ibu kota itu sudah berpindah. Tapi dalam kebiasaan undang-undang itu selalu ada pasal peralihan. Pasal peralihannya 2 kurang lebih. Yaitu 2 tahun setelah adanya undang-undang ini, itu harus dibuat perubahan terhadap undang-undang DKI. Karena DKI atau Jakarta itu tidak lagi menjadi daerah khusus ibu kota. Ya, saya belum ngomong. Karena saya nggak setuju DKJ, karena saya menganggap masih DKI akhirnya. Ya, nah, dan undang-undang itu walaupun terlambat, ada sudah. Oke? Tetapi di dalam itu ada juga yang namanya peralihan. Perpindahan itu officially kalau dikeluarkannya Kepres, keputusan presiden. Dan unfortunately, Kepresnya nggak jelas kapan harus dikeluarkan oleh seorang presiden. Nggak ada batas waktu. Maka saya spill yang kedua. Ini kan kalau hadis itu ada perawihnya. Saya mendengar orang yang dengar langsung dari Prabowo. Mudah-mudahan saya keliru. Kalau dia ngomong nggak benar berarti saya salah. Tapi kan kita nggak bisa cek langsung. Dia mengatakan saya ketemu dengan Prabowo sendiri di luar negeri. Pada waktu itu di Qatar Economic Forum. Saya tanya mau pindah nggak? Dan Prabowo firm mengatakan jangan ke 5 tahun. 10 tahun pun saya nggak mau pindah. Bayangkan. Itu yang dia dapatkan langsung dari Prabowo. Nah, politik itu kawan-kawan semua panggung depan dan panggung belakang. Jadi kawan dari Jokowi mania bicara panggung depan. Tapi Prabowo itu jangan lupa jenderalnya tidak lebih lama dibandingkan dia menjadi ketua umum partai politik. Jenderalnya kan cuma berapa tahun. Tapi ketum partai politik sudah puluhan tahun dia. Jadi dia he's a politician juga ya. Oke. Karena itu saya mengatakan ya harus ada kepastian di mana sesungguhnya ibu kota itu. Kalau kita pakai kepastiannya di undang-undang IKN sendiri, saya mengatakan bahwa ibu kota masih di Jakarta. Oke? Tapi kalau saya menggunakan undang-undang DKJ, sudah tidak di Jakarta. Maka nanti Prabowo bingung, saya harus dilantik di mana? Karena ada beberapa ketentuan di dalam konstitusi dan dalam undang-undang segala sesuatunya harus di ibu kota negara. Ibu kota negara itu kalau pindah ya pindah juga. Sekarang pertanyaannya 20 Oktober nanti menurut Sylvester dan teman-teman sana Prabowo sebaiknya dilantik di mana?
Ya itu saya sepakat ya mengenai undang-undang Enggak, DKJ. jangan dulu, jangan dianu dulu, jangan sepakat dulu. Saya kan belum selesai. Dilantik di mana? Ya karena di sana belum ada gedung DPR MPR Bang. Ya. Ya kemungkinan besar di gedung MPR DPR Senayan Jakarta. Oke, sekarang saya tanya. Yang namanya MPR itu harus bersidang di ibu kota negara. Sidang MPR itu untuk melantik presiden dan wakil presiden. Artinya presiden dan wakil presiden harus dilantik di ibu kota negara. Balik lagi pertanyaan saya, ibu kota negaranya di mana sekarang? Bolak-balik. Apakah di Nusantara, apakah di Jakarta? Karena itu saya mengatakan ya, harus ada kepastian ke depan. Tadi ada ibu-ibu yang datang ke saya, dia tidak setuju kalau ibu kota pindah. Saya bilang begini, kalau tidak setuju ibu kota pindah, datang ke Mahkamah Konstitusi saja, minta judicial review. Salah satunya adalah dalil tentang kepastian hukum, ya, legal certainty. Karena sekarang ada ketidakpastian hukum. Antoni Budiawan misalnya mengatakan, kalau dikatakan bahwa ibu kota itu tetap di Jakarta, kenapa harus ada kepala otorita ibu kota? Otorita ibu kota itu menyerap anggaran, ada gaji, ada fasilitas dan lain sebagainya. Berarti ilegal dia. Karena secara de jure belum menjadi ibu kota. Kenapa ada otorita ibu kota? Jadi kita bolak-balik nanti. Karena itu pastikan. Nah, kalau kita pastikan, maka saya kok agak sedikit yakin, optimis. Tapi optimisnya berbeda dengan beliau. Kalau saya optimis, ibu kota ini nggak akan pindah. Tetapi apakah kemudian IKN akan mangkrak atau tidak? Mungkin saja tidak. Tetapi pembangunannya akan berlangsung secara gradual. Gradual. Tapi dia tidak pernah menjadi ibu kota.